Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar bersama kembali teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar dengan Pak Ardi dengan kebun jagung, kedelai dan singkongnya. Nah, sekarang kita belajar tentang materi bangun gabungan teman-teman. Di semester 1 kemarin Ustadz sudah pernah jelaskan ya. Nah, di sini kita ulas lebih dalam lagi teman-teman ke contoh soal yang lebih menantang gitu ya. Oke, di sini ada rencana pengembangan Taman Monjari, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Sebelum itu kita review dulu ya, teman-teman ya. Jadi bangun gabungan itu yang pertama ada seperti ini contohnya. Jadi ada dua rumus nanti, satu bangun gabungan sama bangun selisih. Nah, gimana yang bangun gabungan dan gimana yang bangun selisih, teman-teman harus beda-bedakan ya. Kalau ingin mencari luas bangun gabungan, maka teman-teman tinggal lihat di situ bangunnya ada apa aja. Jadi teman-teman di situ bisa gunakan rumus luas trapesium ditambah dengan luas persegi gitu ya. Terus kemudian ada juga bisa luas persegi ditambah luas persegi panjang ditambah juga luas dua segitiganya. Jadi terserah teman-teman, yang penting bangun itu digabung gitu aja ya, luasnya itu digabung semuanya ditambahkan. Oke, itu bangun gabungan ya. Terus kemudian yang kedua yakni bangun selisih. Nah, bangun selisih ini biasanya mencari bangun yang diarsir atau luas bangun yang diarsir gitu ya. Nah, seperti yang terlihat pada contoh tersebut teman-teman, di situ yang diarsir adalah yang samping-samping dari lingkaran ya. Maka teman-teman bisa menggunakan rumus trapesium, luas trapesium. Nah, jadi kalau tanpa lingkaran gitu ya, itu adalah bangun trapesium gitu ya. Kalau mau mencari yang diarsir, maka luas trapesiumnya kita kurangkan dengan luas setengah lingkaran gitu ya. Nah, selisih atau dikurangi itu bisa teman-teman bayangkan seperti sebuah kue yang kamu gigit gitu teman-teman ya. Nah, terus yang kamu gigit itu hilang dan sisanya adalah bagian yang diarsir gitu ya. Oke, jadi kue itu kamu gigit, sisa dari kue itu adalah bagian yang diarsir teman-teman gitu ya. Terus yang kedua, kamu bisa gunakan di situ di tengah-tengah itu ada bangun persegi panjang ternyata, dan segitiganya tidak menyentuh lingkarannya tidak menyentuh bangun segitiga sama sekali. Kalau kita bagi menjadi trapesiumnya menjadi bangun persegi panjang dan segitiga gitu ya, tidak menyentuh segitiganya, maka kamu bisa gunakan bangun persegi panjang dikurangi dengan setengah lingkaran itu, yang nanti hasilnya akan ditambah dengan dua luas segitiga kanan dan kirinya. Itu cara untuk menyelesaikan bangun selisih gitu ya. Oke, kita lanjut di materi hari ini. Nah, ini ceritanya ada sebuah taman kota Monjari teman-teman. Taman kota yang ada di kota Surakarta. Teman-teman coba baca nanti ya. Taman ini adalah taman bersejarah. Di situ ada sebuah monumen Banjarsari namanya. Luas taman sekitar 17.424 meter persegi, dengan lahan berbentuk persegi ya, yang dibagi oleh 4 area taman yang sama besar. Satu area taman berbentuk lingkaran di tengah-tengahnya itu teman-teman ya. Dan sejarah dari monumen ini adalah memperingati peristiwa bersejarah di kota Surakarta. Jadi dibangun karena untuk memperingati peristiwa sejarah ya. Dan di situ tempat di mana dimulainya serangan gitu ya. Serangan ini digagas oleh Letkol Slamet Riyadi dan rekannya Mayor Ahmadi, yang akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, di Taman Monjari ini ceritanya ada sebuah pengelola taman gitu ya. Dia akan mengembangkan gitu ya, dan mengembangkan Taman Monjari biar lebih nyaman digunakan, biar lebih enak untuk dibuat santai, berolahraga dan lain sebagainya. Nah, akan dipasang alat penyiraman air dan pengelolaan air hujan gitu ya. Coba kita lihat itu gambar dari areanya ya. Nah, area dari tamannya ya.
Terus bisa kita ilustrasikan seperti ini teman-teman nanti ilustrasinya. Jadi ini adalah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soalnya nanti. Area taman yakni area yang berwarna hijau ada 4 sama besar. Kemudian area biru itu adalah peresapan air ya teman-teman ya. Jadi mengelilingi taman itu. Gunanya untuk meresapkan air hujan gitu ya biar tidak banjir tamannya. Terus kemudian di tengah-tengah itu adalah area kelima, area taman. Area 5 yaitu taman yang ada di tengah ya, nanti akan dipasang alat penyiram ya. Alat penyiramnya akan dipasang mengelilingi taman. Di situ terlihat ada jalan ya, ada jalan samping kanan kiri atas bawahnya dengan ukuran 15 dan 20 meter. 11 kali 20 meter, bentuknya persegi panjang ya teman-teman ya. Terus kemudian ada sudutnya 60 derajat ya, itu sudut dari area yang berbentuk lingkaran itu ya, 60 derajat ya, bagian dari lingkaran. Terus ada area jalannya, jalan yang ada di dalam itu jaraknya 15 meter. Kemudian diameter lingkaran antara taman ya yang ada di tengah itu dan jalannya itu diameternya 100. Oke, pemasangan penutup resapan ini yang akan dikembangkan. Ukurannya 10 meter kali 30 cm ya, satu paknya gitu ya. Dengan harga 2.500.000. Sedangkan yang pemasangan alat penyiramannya ini satu paknya harganya 80.000 teman-teman. Gitu ya. Oke, kita coba lihat soalnya. Pengelola taman ingin memasang area resapan pada taman Monjari. Tentukan biaya minimal yang dibutuhkan pengelola taman untuk pemasangan penutupan resapan pada area taman tersebut. Kita lihat lagi. Ukurannya 10 kali 30 ya. Maka yang dicari adalah taman 1 ya, taman 1 aja. Jadi kita mencari berapa taman satunya, karena pengelolanya berpikir kalau tamannya kan sama besar, jadi satu aja dicari, nanti dikalikan 4 gitu biayanya ya. Oke, nah di area taman 1 ya teman-teman ya, di area taman 1 itu kita lihat yang warna biru itu yang mengelilingi itu yang akan dipasang oleh penutup resapan dengan ukuran 10 meter kali 30 cm. Maka kalau ingin mencari berapa biaya yang dibutuhkan, maka kita harus tahu dulu keliling dari taman 1 itu ya. Oke, kita coba lihat ya. Berarti kita harus mencari keliling dari taman gitu ya. Ya, kita coba langsung untuk mengerjakannya ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini berarti kelilingnya, berarti kita butuh keliling itu teman-teman tinggal nambahkan aja sekitar dari bangunnya gitu ya. Bangun dari taman 1, maka teman-teman butuh di sini ya, di sini, sini dan sini. Coba kita cari dulu mana yang sama ya teman-teman ya. Di sini ini ya. 15 meter, berarti area ini kita tandai dengan A gitu aja ya. Terus yang ini B, ini C, ini D gitu ya. Dan yang ini juga perlu ini teman-teman, kita tandai dengan huruf E. Untuk A dan B itu sama ya. Jadi A tiketnya kita cari tiket dulu teman-teman ya, kita cari tiket dulu. Untuk A dan B ya 15 meter. 15 meter ini sama dengan A sama dengan B, jadi sama ya 15 meter. Terus kemudian kita mencari yang C. Yang C ini belum ketemu ya teman-teman ya. C dan D itu ukurannya sama juga teman-teman ya, karena ukuran dari persegi itu ya, persegi kan sisinya sama. Kalau sebelah sini ini dan ini sama, maka ini termasuk C dan D ini juga sama gitu ya, tapi kita belum tahu. Berarti yang tidak sama kita taruh di sini ya tiketnya ya, C
sama dengan D dulu gitu ya. C sama dengan D kita kasih tanda tanya karena tidak tahu gitu ya, karena tidak tahu. Begitu juga dengan E ini kita juga belum tahu kelilingnya, ini kita juga belum tahu. Terus yang sudah kita ketahui lagi adalah biayanya ya, atau ukuran resapannya dulu boleh. Ukuran resapannya itu ukurannya tadi 10 meter kali 30 cm ya. Terus kemudian biayanya ukuran ini adalah biayanya 2.500.000. Jadi setiap 10 meter itu 2.500.000 ya teman-teman ya. Kita tinggal cari ada berapa meter nanti ya. Oke, untuk mencari C dan D ini ya, untuk mencari C dan D dulu. C dan D. Oke, berarti kita butuh sisi ya, sisi persegi dari sebuah taman. Kita tahu tadi luasnya berapa ya. Nah, teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya tadi. Berarti kalau persegi di sini adanya luas gitu ya teman-teman ya, maka karena luas dari persegi S kali S, maka kita bisa cari itu luasnya 17,424. Oke. Jadi ini luasnya adalah luas sama dengan 17,424 gitu ya teman-teman ya, meter pangkat 2. Oke, nah ini sudah ada luasnya, berarti kita nanti urutannya mencari sisinya dulu ya. Oke, kita lanjut ya, kita mencari C dan C. Setelah mencari sisinya, nah nanti kita akan kurangkan gitu ya, kita akan kurangkan sisinya. Misalkan sisinya ketemu, kita akan misalkan sisinya sebelah sini ya, kita akan kurangkan dengan ini yang ada ini teman-teman, 20 meter ini, karena di sini ada jalan. Setelah dikurang 20 meter, antara sisi ini sama sisi ini pasti sama gitu ya, karena luas tamannya sama juga, maka kita bisa nanti bagi dua gitu ya. Nanti ketemu salah satu sisinya, ini juga sama gitu ya, C dan D sama. Oke, kita langsung eksekusi, kita langsung kerjakan ya. Oke, coba lihat lagi, 17,424. Oke, luasnya sama dengan 17,424 meter pangkat 2. Oke, di sini luas persegi ya, persegi itu sisi kali sisi, atau sama dengan luasnya adalah sisi pangkat 2 gitu ya. Jadi untuk mencari luas, untuk mencari sisinya gitu ya, teman-teman bisa tulis, luruskan ya gitu ya, luasnya diisi dengan luas 17,424 gitu ya, sama dengan sisi pangkat 2 gitu. Jadi luruskan aja teman-teman. Untuk mencari sisi berarti, nah perubahan dari ini, nah dari ini itu pangkat 2 itu adalah akar teman-teman. Jadi kamu akar 17,424 gitu ya. Jadi sisi sama dengan akar dari 17,424. Nah ya, oke, kita cari teman-teman. Nah, kita gunakan ada rumus cepatnya gitu teman-teman ya, tapi kita gunakan yang ini aja, yang mencoba gitu ya. Kita gunakan yang teknik memperkirakan gitu ya teman-teman ya, menafsirkan gitu ya. Kita coba ya, kalau misalkan ini 10 ribuan gitu ya, maka kita gunakan 10.000 kali 10.000, 100 kali 100 gitu ya, hasilnya 10.000 teman-teman ya. Nah kan masih kurang ya, kita coba tambahi 20 kali
120, maka hasilnya adalah 12 kali 12 itu 144, 14400, jadi 14.000, masih kurang ya. Nah coba kita ke 130 kali 130, hasilnya 13. Jadi teman-teman bisa langsung aja 13 kali 13 aja 9 gitu ya, terus 3, ini 3, ini 1, hasilnya 169. Teman-teman tinggal tambah 02, 00. Nah ini hampir mendekati gitu ya teman-teman, hampir mendekati 17. Kita coba pakai 32 ya, 132 kali 132 gitu ya, 132 kali 132, 4, 6, 2, 6, 9 gitu ya, 3. Nah oke, ini 1 ya, sorry 2, 3, 1. Kita tambahkan 4, 6, coba kita cek lagi, 4, 6, 2, 6, 9, 11, 13 ya ini ya. Oh ini 6, 4, 6 ya, nggak kelihatan ya, ini 2, ini 6 berarti ini 12, sorry ini 12, kita hapus saja ya, ini 12 ya teman-temannya, tadi nggak kelihatan soalnya pennya. Oke, jadi ini 66 tambahkan 12 simpen 1, 10, 14 simpen 1, 6, 7 ya, 1. Jadi pas ini berarti sisinya ketemu 132 meter gitu ya teman-teman ya. Jadi sisinya ketemu 132 meter gitu. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita sudah ketemukan sisinya, kita next. Oke, jadi gitu teman-teman ya, jadi bisa teman-teman perkirakan seperti ini cara untuk mencari akar pangkat 2 nya ya, dari 17.424. Jadi kira-kira aja langsung, yang paling mudah kan pakai ratusan, puluhan gitu ya gitu. Jadi 100 kali 100 itu 10.000 gitu ya. Jadi kita tinggal letakkan 00-nya itu ya. Oke, kita sudah ketemu, maka sisinya sama dengan 132 meter gitu ya teman-teman ya. Oke, terus kita coba gambarkan tadi ya. Nah, kita coba gambarkan, di sini ada persegi gini ya tadi ya. Nah di sini ada jalan ya, jalannya tadi ukurannya 20 ya. Coba kita cek lagi ya biar nggak salah ya, 20 ya. Nah karena dia persegi itu ya teman-teman ya, ini ada 20 dan total yang ini sampai sini antara ini dan ini adalah 132, maka kita kurangkan 20 menjadi 112 gitu ya. Nah terus kemudian tadi untuk yang ini ya, kita pakai ini ya, maka butuh sisi ini dan sisi ini tuh sama. Nah kita carinya tadi dari sisi sebelah sini ya teman-teman ya, sisi sebelah sini, maka ini ada 20 tadi ya. Nah di sini sisi taman yang kedua tadi ya. Nah ini juga 20, maka di sini juga 132 dikurangi 20 tadi ketemunya 12. Karena antara sisi atas ini dan ini sama gitu ya, maka kita bagi 2. Oke, kita bagi 2 jadi 11 pakai 5 jadi 10, sisa 1, 12 pakai 6 meter. Kita sudah ketemu ya sisi C dan D nya
56 meter gitu ya teman-teman ya. Oke, 56 meter. Oke, di sini kita sudah ketemukan ya tadi ya teman-teman ya. Jadi ketahui kita CD sudah pindah sini ya, C sama dengan D sama dengan 56 meter. Nah itu ya, nah ini sudah ketemu kita. Terus kemudian AB juga sudah ketemu 15 tadi ini ya. Kita tinggal mencari sisi yang ini, sisi yang melengkung gitu ya teman-teman ya. Nah ini adalah keliling dari sebuah lingkaran dengan sudut ya teman-temannya. Kalau penuh itu ya teman-teman ya, kalau penuh itu 360. Nah ini adanya cuma 60 derajat gitu ya. Oke, Ustaz ajari caranya. Sebuah lingkaran gitu ya teman-teman ya, sebuah lingkaran itu mempunyai sudut 360 derajat, sehingga rumus dari luas dan kelilingnya itu tetap rumusnya itu dia Pi kali R kali R gitu ya. Kalau misalkan kelilingnya itu jadi 2 kali Pi kali R gitu ya, atau Pi kali diameter gitu ya. Nih. Nah, kalau misalkan dia setengah gitu ya teman-teman ya, setengah dari sudut ini adalah 180 ya, maka kamu tambahi 1/2 kali rumusnya ini teman-teman. Misalkan keliling ya, 2 kali Pi kali R. Nah itu ya, kalau 180 ini setengah teman-teman. Tahu ya lingkaran setengah itu yang gini nih teman-teman ya, lingkaran setengah. Terus kemudian 1/4 itu artinya lingkarannya dibagi 4 gitu ya, ada lingkaran dibagi 4. Nah sisi ini adalah yang dinamakan yang 1/4, itu dia jadi 90 sudutnya teman-teman, dia jadi 1/4 ya. Maka kalikan dengan kelilingnya kalau mau cari keliling ya, Pi kali R. Nah gini caranya. Nah kalau 60 Ustaz ya, 60 kita coba ulas dari sini ya. Ternyata ini itu awalnya dari si 90 ini teman-teman, per, jadi untuk mencari nih ya jumlah total dari perperannya ini 360 gitu ya. Oke, 360. 90 nya kita bagi 90 bagi 90 1, 360 bagi 94 hasilnya di 1/4. Nah maka yang 60 ini kita juga perkan dengan 360 gitu teman-teman. Kita coret nolnya ya, kita bagi dengan 6 jadi 1, kita 36 nya bagi 6 jadi 6. Maka rumusnya kalau mencari keliling 2 kali Pi kali R itu ya. Jadi ini rumusnya, diameternya sama dengan 100, jari-jarinya berarti dibagi 2 sama dengan 50 meter. Oke, jadi rumus kelilingnya, keliling KLL sama dengan 1/6 kali 2 kali Pi, Ustadz juga menggunakan R ya gitu ya. Maka jadi kayak gini, 1/6 kali 2 kali, karena ini bukan kelipatan 7 maka Pi nya 3,14 kali 50 gitu ya teman-teman ya. Kita bisa coret, ini jadi 3, coret ini 1, 5, 3 ya, ini sisa bawahnya 3, berarti jadinya kita kalikan aja ini dulu, ini sama ini teman-teman, 314 kali 50 itu ya, komanya ndak usah di itu dulu, nanti aja 0 0 0 0 2 57 15. Coba hitung lagi, 0 0 0
2, 57, 15. Oke. 15700, komanya ada 2 ya. Nah, di sini maka ini jadinya 157. Bawahnya ada 3 ya teman-teman ya, berarti 157 per 3. Nah, itu ya. Kita prokapit, kita ambil 2 angka belakang koma ya. Kita hapus dulu ini untuk menghitung. Satu 57 bagi 3, 5 ya. Ini pakai ini. 15 tambah 0 atas 0. 7-nya turun, ini tambah 2 gitu ya. Jadi 6, sisa 1 ya teman-teman ya. Tambah enggak bisa ya, maka ini jumlahkan dulu jadi 52 kasih koma 10 tambah 3 9, masih sisa 1 kayak 10. Jadi ini 33 gitu ya, panjang. Maka kita boleh ambil 52,33 ya. Ini jadi ketemu 52,33 kelilingnya ya teman-teman ya. Oke, coba hapus 52,33 ya. 52,33. Oke, kita tulis di sini ya. Kita sudah ketemu tadi. Yang E 52,33 meter. Oke, itu ya. Oke, maka kita sudah ketemu semua. Caranya adalah keliling itu tinggal ditambahkan semua teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung ke bagian sana. Kita hitung ya kelilingnya. Oke, keliling taman 1 sama dengan tadi A tambah B ya, tambah C tambah D tambah E. Jadi karena sudah kita bagi menjadi A, B, C, D ya. Coba yang A tadi berapa? AB 15, CD 56 ya. AB 15 berarti 15 tambah 15, CD 56 tambah 56 ditambah yang E tadi 52,33. 52,33 itu ya teman-teman ya. Oke, 30 ya. Ini sama ini 112 30 tambah ini ya 112 tambah 30 tambah 52,33 4. Terus kemudian ini 49 gitu ya. Ini 1. Oke, jadi 194 hasilnya 194,33 meter gitu ya. Oke, good job. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah ini sudah ketemu kita kelilingnya. Maka setelah ketemu kelilingnya, maka kita kalikan dengan biayanya tadi ya. Setiap 10 meter gitu ya, itu jadinya menjadi 2.500.000 ya biayanya ya.
maka kita ambil paling minimal gitu ya. Jadi karena belinya per paketan gitu ya teman-teman ya, nggak boleh beli 5 gitu ya, tidak perbolehkan karena langsung 10 gitu ya. Maka di sini dapat kita lihat ya, di sini minimal itu yang paling kecil ya, oke, paling kecil. Maka ini bisa kita 19 kali 10 sama dengan 190 ya teman-teman ya. Ya, ini sudah mendekati ini. Maka kita perlu tambah satu lagi gitu ya. Ini ada 19 buah. Berarti kita pakai 20 ya. Kali 10 sama dengan 200. Jadi kita butuh 20 pak. Gitu ya. 20 pak minimal. Karena kalau 19 gitu ya masih 190, masih kurang. Kalau 20 nah itu sudah 200. Nah, ini panjangnya adalah 194. Jadi ini sudah minimal, sudah lebih gitu ya, lebih. Tapi lebihnya nggak terlalu lebih. Jadi itu yang dimaksud minimal, teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh 21 gitu ya. Itu namanya tidak hemat gitu ya, tidak pas, ada lebih sisanya banyak. Nah, yang dimaksud minimal adalah yang paling minimal. Jadi belinya paling minimal adalah 20 parts. Maka 20 kali 2.500.000 gitu ya. Hasilnya adalah nolnya di nanti aja ya teman-teman ya. Jadi menghitungnya nolnya nanti aja. Teman-teman tinggal kalikan 2 sama 2,5 25 gitu ya. 2 kali 25 2 kali 25 itu 50 gitu ya. Teman-teman tinggal tambah nolnya, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 dan 6 0 0 0 0 0 0 0. Nah, jadi biayanya adalah untuk satu taman ya, taman satu adalah RP gitu ya, 50 juta gitu ya teman ya. Di 50 juta teman-teman yang dikeluarkan untuk membangun tutup dari resapan air tersebut. Oke, gimana? Nanti teman-teman coba diulang-ulang lagi videonya Ustadz ya, untuk lebih bisa memahaminya. Oke, keren sekali teman-teman ya. Oke, sekarang kita kerjakan soal nomor 2 ya. Nah, seru sekali tadi ya soalnya ya. Kita mencari banyak hal tadi di soal yang pertama. Bagaimana dengan soal kedua? Kita langsung kerjakan dengan cepat nih. Sepertinya sedikit lebih mudah ya. Oke. Penyiraman area taman 5. Penyiram akan dipasang mengelilingi area taman 5. Jadi yang tengah itu ya teman-teman ya, area tamannya, dengan jarak setiap alat penyiraman 5 meter. Jadi satu alat penyiraman dengan yang lainnya jaraknya 5 meter. Tentukan biaya minimal yang dibutuhkan pengelola taman untuk pemasangan alat penyiraman gitu ya, untuk pemasangan alat penyiraman. Seperti tadi minimal berarti nanti kalau misalkan kita punya itu ada sisanya gitu ya, maka tambah satu alat lagi gitu ya untuk jarak itu. Oke, kita langsung ambil dari, kita lihat ini ya. Karena di situ sudah kelihatan ya di situ ya, maka yang tengah ini yang kita cari nanti teman-teman. Jadi yang tengah ini ya. Jadi ini masih tetap keliling ya teman-teman ya, karena mengelilingi. Di yang tengah ini kita akan cari keliling dari yang tengah ini. Nah, yang kita butuhkan adalah jari-jarinya teman-teman ya. Jari-jari atau diameternya. Nah, kita ambil dari mana nih diameternya ya? Nah, kita ambil dari yang besar nih teman-teman, yang besar ini ya. Kita ambil dari yang besar, yang panjang ini. Ini kan 100 gitu ya. Nah,
kita misalkan ini gini aja, lurus biar teman-teman nggak bingung ya, lurus. Nah dari sini titik sini ke sini, nah kan sama, ini sama diameternya teman-teman, itu 100 yang biru. Nah jalannya 15 ya, di sini juga 15 ya, maka dikurangi 30 gitu ya, maka dia jadi diameternya sama dengan 100 gitu ya, dikurangi kanan 15 kirinya 15, maka dia jadi dikurangi 30 sama dengan 70 meter. Ini diameternya. Oke, nah, langsung ketemu ini teman-teman ya. Nah, diameternya ini, terus kita tuker ya, ini yang diketahui yang ada di sini ya. Terus tadi itu satu alat, satu pak alatnya 80.000 ya. Terus jaraknya 5 meter. Jarak tiap alat 5 meter itu ya. Nah, itu ya jaraknya 5 meter tiap alatnya. Oke, kita langsung kerjakan ya teman-teman ya. Keliling sama dengan ya. Karena ini satu lingkaran penuh, maka tidak pakai 1/4, 1/6 gitu ya. Langsung rumusnya 2 kali pi kali r, atau 2 kali pi kali d. Nah, kita pakai ini ya biar nggak membagi lagi ya. Nah, diameternya karena tadi sudah ketemu 70, jadi nggak usah membagi. Keliling sama dengan pi kali d. Pi nya karena kelipatan 7, maka 22/7 kali 70 ya, kita coret-coret. 70 nya dibagi 7 10, 22 kali 10 220 meter. Nah, ini kelilingnya teman-teman, kamu kelilingnya ya 220 meter. Nah tadi jaraknya 5 ya, maka kita bisa langsung di sini tiap itu jaraknya 5, jadi satu alat jaraknya 5, maka ini bisa kita langsung dibagi dengan 5. Nah, kenapa kok dibagi? Ya karena jaraknya sama besar semuanya, itu sama dengan membagi sama rata gitu ya teman-teman ya. Jadi 220 dibagi 5 gitu ya, kita taruh kapit 10 bagi 5, kita pakai 4, 20 tambah 01 tambah 01 20 juga kita pakai ditambah 4 lagi ya. Gunakan seperti ini ya teman-teman ya, agar teman-teman nanti aman. Ini 44. Nah jadi alat yang dibutuhkan adalah 44 parts gitu ya. Nah tinggal dikalikan dengan biayanya gitu ya teman-teman ya. Jadi biaya 44 ini ya, yang di bawah 44 kali 85.000. Seperti biasa kita ini aja yang kita kalikan ya, 44 kali 85 0 nyimpen 2 32 34 0 nyimpen 2 32 34 sama ya, karena ini juga 4 maka 0 4 3 itu teman-teman, sama karena sama teman-teman nggak usah ngitung lagi ya. Jadi 0 4 7 3. Nah, tinggal tambahin 03, maka hasilnya adalah 3 7 4 4 0 ya. Nolnya tambah 3 teman-teman, tuh 2 3. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah 3.740.000 ya. Biar jelas, yang dibutuhkan adalah Rp 3.740.000. Nah itu yang dibutuhkan. Oke, wah cepet ya.
Nanti teman-teman bisa ulang-ulang lagi video yang Ustadz berikan untuk lebih memahamkan. Ingat ya, dicatat teman-teman ya. Setiap penjumlahan atau operasi yang Ustadz berikan yang ada di video, teman-teman catat gitu ya di bukunya. Nah, itu untuk membantu memahamkan. Jadi orang kalau mencatat itu teman-teman, otaknya akan menyimpan lebih lama karena di situ ada aktivitas teman-teman menulis gitu ya. Menulis itu sama halnya dengan membaca berulang-ulang teman-teman ya. Oke, sampai di sini. Jika teman-teman ingin menyelesaikan soal ini quote hari ini ya tentang bangun datar, caranya sangat mudah. Teman-teman harus mengetahui rumus-rumus luas dan keliling pada bangun datar. Math is my motivation to be better. Selamat belajar. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustadz. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.